Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat siang buat ibu dosen beserta teman-teman semua. Di sini saya Christine Angelia Purba dengan NIM 20 30 20 20 50 17 akan membuat sebuah video pemaparan materi guna memenuhi tugas UTS Profesi Kependidikan. Nah, yang saya bahas di sini yaitu tentang materi profesionalisasi. Namun sebelum membahas lebih dalamnya lagi, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang kita miliki, di mana kita memiliki kemampuan, memiliki keahlian di pekerjaan kita tersebut. Dan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kita mengeluarkan biaya, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan waktu, dan kita mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa kita memiliki kemampuan di pekerjaan kita tersebut. Yang kedua yaitu profesional. Profesional ini yaitu bagaimana kita harus mampu menguasai ilmu yang kita miliki dan mampu berpikir positif dan menjunjung tinggi pekerjaan yang kita miliki. Nah, di sini contohnya misalnya kita sudah ditetapkan menjadi seorang guru, misalnya kita ada sedikit masalah di keluarga atau bersama teman, dan pada saat kita mengajar itu kita harus tetap bisa bersikap profesional dan tidak bisa melampiaskan permasalahan yang kita miliki tadi terhadap siswa yang kita ajar. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi apa-apa yang sudah diucapkan atau bisa disebut seseorang yang memiliki komitmen dengan profesinya. Nah, di sini yaitu bagaimana kita komitmen terhadap pekerjaan yang kita miliki, bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap profesi yang kita miliki. Nah, apabila kita sudah memiliki pekerjaan, maka kita harus bisa meluangkan waktu kita semaksimal mungkin dalam pekerjaan tersebut. Dan yang kemudian yaitu profesionalitas. Profesionalitas ini bagaimana seseorang bisa bertindak secara profesional terhadap profesinya. Bagaimana derajat kemampuan yang dimilikinya guna mengerjakan pekerjaannya. Ini berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki, sebesar mana kemampuan yang kita miliki dalam mengerjakan pekerjaan kita. Nah, itu disebut dengan profesionalitas. Dan yang terakhir yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi ini seperti dalam katanya tergantung kata proses. Kata proses itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus mengikuti aturan yang lazim atau dijalankannya, sehingga sesuatu yang dibawakannya berubah bentuk atau berubah wujud pada awalnya. Misalnya pada awalnya kita tidak mengetahui, maka kita akan mengetahuinya. Nah, di sini profesionalisasi ini yaitu bagaimana proses kita mendapatkan pekerjaan yang kita miliki. Misalnya kita sebagai guru, bagaimana proses kita mendapatkan pekerjaan itu sebagai guru. Misalnya itu kita bagaimana kita bisa memperoleh pekerjaan sebagai guru. Misalnya kita itu menempuh pendidikan di salah satu universitas yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu merupakan salah satu proses bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan kita, dan itulah disebut dengan profesionalisasi. Bagaimana proses kita untuk mendapatkan pekerjaan kita. Nah, apabila kita sudah mendapatkan pekerjaan kita misalnya sebagai guru, maka kita itu harus bisa profesionalisasi terhadap jabatan kita, yaitu jabatan sebagai guru. Nah, maka dari hal tersebut, maka kita perlu melakukan pengembangan kinerja guru. Apa itu pengembangan kinerja guru? Yaitu bagaimana perubahan ke arah yang lebih inovatif, perubahan ke arah yang lebih positif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran. Nah, bagaimana upaya peningkatan atau pengembangan karir kita atau karir kita sebagai guru? Di situ terdapat 3. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam forum atau kegiatan ilmiah profesional. Yang kedua yaitu membuat karya ilmiah, bisa saja kita membuat artikel, membuat jurnal, dan hal tersebut juga termasuk bagi upaya kita untuk mengembangkan karir kita. Karena dengan kita membuatkan sebuah artikel, membuat sebuah jurnal, atau membuat sebuah karya ilmiah, maka dari hasil-hasil karya kita tersebut, kita bisa dikenal orang, dan ilmu yang kita peroleh bisa
kita transfer melalui karya-karya kita tersebut terhadap orang lain. Dan itu merupakan salah satu upaya pengembangan karir. Yang terakhir yaitu melaksanakan penelitian. Misalnya misalnya kalau kita sudah berhasil melakukan penelitian kita, dan hal tersebut juga akan mengembangkan karir kita. Mengapa demikian? Karena hasil penelitian kita tadi akan diakui, akan diketahui orang banyak, dan hasil penelitian kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, baik itu bagi mahasiswa atau bagi siapa saja. Nah, dalam peningkatan mutu guru itu yang pertama sekali yaitu guru itu diberi motivasi untuk terus belajar. Nah, dalam kata belajar, bukan karena kita sudah mendapatkan profesi sebagai guru maka kita berhenti belajar, bukan. Karena belajar itu tidak ada batas usianya, sampai kapanpun kita terus belajar gitu. Dan yang kedua yaitu diikuti serta dalam penataran diklat atau pelatihan. Nah, di sini biasanya seorang guru yang mengikuti pelatihan atau diklat yaitu di mana mereka untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki dan guna untuk meningkatkan karirnya. Yang kemudian yaitu diberdayakan untuk menulis karya tulis dan ilmiah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya seperti yang dijelaskan tadi bahwa pengembangan karir itu perlunya kita menulis karya ilmiah, jurnal atau artikel. Nah, dan untuk pengembangan mutu juga perlu kita menuliskan karya ilmiah, artikel maupun jurnal. Dan yang terakhir yaitu dirancang untuk meningkatkan mutu mengajar dengan berbagai metode. Dan ini berhubungan dengan bagaimana proses kita nanti mengajar mahasiswa atau mengajar siswa-siswi kita. Dan yang kemudian yaitu langkah-langkah menuju profesionalisme. Nah, langkah-langkah untuk menuju profesionalisasi yaitu tentunya yang pertama itu tepat waktu, jujur, bertanggung jawab, bisa menghargai orang lain, optimis, komitmen terhadap pekerjaan yang kita miliki, mengakui kesalahan orang lain, mengakui kesalahan diri kita sendiri, dan bisa menerima kritik atau saran dari orang lain apabila kita memiliki kesalahan. Nah, itulah beberapa materi yang berhubungan dengan profesionalisasi. Jika ada kesalahan penuturan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.